Novel Sembilan Matahari berlanjut lagi. Edisi ke-507 dengan judul Hanya Bisa Menunggu Sampai Waktu Yang Tepat Untuk Bertindak. Selamat mendengarkan cerita naratif audio novel ini. 9 Sutra Matahari 507. Edisi ke-4291 hingga 4295. Bahkan reruntuhan ini saja sudah membangkitkan rasa bahaya dalam diriku. Sekte Pedang Ilahi, yang hancur sejak lama, masih memiliki sumber daya yang begitu besar. Tidak heran jika sekte ini adalah salah satu dari 3 sekte pedang besar di benua alam pedang purba. Gumam Ye Tianfei, sambil memandang reruntuhan di hadapannya. Dulu, sekte pedang surgawi lebih kuat daripada sekte pedang ilahi. Ini menunjukkan bahwa sumber daya sekte pedang surgawi yang tersisa tentu tidak kalah dengan sekte pedang ilahi. Jiwa sisa tetua pedang hanyalah satu aspek dari warisan sekte pedang surgawi, jawab tetua Hun secara telepati. Ya, sekte pedang surgawi pasti memiliki lebih banyak sumber daya yang tertinggal, tetapi aku belum mengetahuinya. Ye Tianfei mengangguk setuju. Di permukaan, benua alam pedang tampak seperti tanah tandus, tetapi sebenarnya, ia masih memiliki banyak sumber daya tersembunyi. Itulah mengapa alam pedang selalu gelisah dan terus mencoba segala cara untuk menghadapi alam pedang. Kecuali sumber daya yang tersisa di benua alam pedang ini dihancurkan sepenuhnya, alam pedang tidak akan pernah benar-benar merasa tenang, tambah tetua Hun. Jika memang begitu, mengapa alam pedang tidak mengerahkan pasukan besar untuk menyerang alam pedang lagi dan menghancurkan benua ini sepenuhnya? Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Kurasa itu karena selama pertempuran yang menghancurkan alam pedang, banyak tokoh kuat dari alam pedang melarikan diri ke dunia luar. Lebih jauh lagi, berdasarkan ingatan para pengkhianat yang sebelumnya kuserap, sebenarnya ada banyak alam rahasia dan dunia kecil di benua alam pedang yang sepenuhnya terpelihara selama pertempuran itu. Selama bertahun-tahun, alam pedang telah berusaha menemukan alam rahasia dan dunia kecil yang tersisa di benua alam pedang. Mereka bahkan pernah mengorganisir pasukan besar untuk memasuki benua alam pedang yang ditinggalkan ini, menempatkan diri di sana, dengan maksud untuk merebut kendali dan menghancurkan semua sisa-sisa purba dari fondasinya. Namun, kemudian, banyak ahli pedang misterius kembali dari dunia luar, dan sejumlah besar jiwa sisa muncul dari benua alam pedang. Kekuatan misterius dan kuat juga sering muncul dari beberapa alam rahasia dan dunia kecil di benua alam pedang. Selama waktu itu, pasukan alam pedang terus-menerus diserang, menderita kerugian yang semakin besar, dan akhirnya, karena tidak mampu bertahan, mereka harus menyelinap pergi dari benua alam pedang. Jawab Ye Tianfei. Ye Tianfei telah menyerap jiwa banyak pengkhianat dan memperoleh banyak ingatan. Begitu, tampaknya alam pedang hanya hancur secara dangkal, tetapi masih mempertahankan kekuatan yang cukup besar. Karena itu, alam bila takut alam pedang suatu hari nanti akan membangun kembali dan bangkit lagi, dan telah menyebabkan kehancuran selama ini. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Kurasa ini bagus untukmu. Kau adalah penerus alam pedang. Karena alam pedang telah melestarikan sejumlah besar kekuatan, kau tidak perlu lagi melawan alam bila sendirian, kau akan memiliki banyak pembantu. Tambah ulat sutra naga bertanduk emas. Ya, semakin banyak kekuatan yang dilestarikan alam pedang, semakin baik bagiku. Ye Tianfei mengangguk. Sebenarnya, selama ini, aku sesekali merasakan beberapa aura pedang yang sangat kuat di benua alam pedang ini. Meskipun aura itu cepat berlalu, aura itu tidak luput dari persepsiku. Bahkan, jangkauan aktivitasku di benua alam pedang ini masih cukup terbatas, banyak area yang belum benar-benar dijelajahi. Kata Ye Tianfei, pandangannya menyapu benua alam pedang yang luas. Ketika Ye Tianfei pertama kali tiba di benua alam pedang, tetua pedang telah memperingatkannya untuk tidak berkeliaran tanpa tujuan, agar ia tidak bertemu dengan makhluk-makhluk yang menakutkan. Karena itu, Ye Tianfei tidak menjelajahi benua alam pedang secara luas. Ia menemukan tempat terpencil di dekatnya, mendirikan ruang kecil yang diperkuat dengan susunan energi, dan kemudian memasukinya untuk berkultivasi dalam kesendirian. Namun, indera Ye Tianfei tetap terfokus pada reruntuhan markas sekte pedang ilahi. Ini untuk mencegah jiwa yang tersisa melarikan diri dari markas. Energi pedang dan hukum pedang yang ada di benua alam pedang ini jauh lebih murni dan lebih maju daripada yang ada di dunia luar. Sekarang setelah aku memasuki benua alam pedang, aku harus meluangkan waktu untuk berkultivasi dan meningkatkan diri. Pikir Ye Tianfei dalam hati,
merasakan energi pedang yang kaya dan hukum pedang yang maju di ruang sekitarnya. Kemudian, Ye Tianfei mulai berkultivasi dan memahami jalan pedang. Kedua badan jiwa Ye Tianfei dan semua planet kekuatan jiwanya mulai berpartisipasi, semuanya didedikasikan untuk berkultivasi jalan pedang. Ini adalah benua alam pedang, yang memiliki lingkungan yang tak tertandingi untuk latihan pedang, yang tentu saja tidak akan disia-siakan oleh Ye Tianfei. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Siapa? Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dari jauh. Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah sana. Ternyata ada aura energi pedang. Seru Tetua Hun dengan terkejut. Benar, memang ada aura energi pedang. Seseorang menggunakan teknik pedang. Ye Tianfei mengangguk, lalu sosoknya melesat dan dia bergegas keluar dari ruang susunan kecil, langsung tiba di depan reruntuhan markas Sekte Pedang Ilahi. Kemudian Ye Tianfei melihat 7 sosok yang memancarkan energi pedang bertarung dengan para penerus alam pedang. Di dekatnya, lebih dari selusin mahiat tergeletak di tanah. Mahiat-mahiat ini semuanya adalah penerus alam pedang. Orang-orang dari alam pedang benar-benar telah menyusup ke benua alam pedang. Ye Tianfei melihat bahwa ketujuh sosok itu masing-masing memegang pedang panjang, badan mereka memancarkan cahaya pedang yang bergulir, dan segera tahu bahwa mereka adalah anggota alam pedang, dan semuanya adalah dewa utama. Tuan Muda Ye, orang-orang ini menyerbu keluar dari reruntuhan ini. Mereka melancarkan serangan mendadak, dan sebelum kita sempat bereaksi, mereka telah membunuh lebih dari selusin dari kita. Tetua Zeng dan Tetua Qin sangat gembira melihat Ye Tianfei, dan Tetua Qin segera memberitahunya. Tepat saat itu, ketujuh sosok itu tiba-tiba berbalik dan menyerang Ye Tianfei secara bersamaan. Aku merasa orang-orang ini secara khusus mengincarmu, kata Tetua Hun, melihat sosok-sosok yang menyerbu. Dengan sebuah pikiran, Ye Tianfei langsung menggunakan teknik membaca pikiran, teknik senjata jiwa, pedang hati, dan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk menyerang ketujuh sosok itu. Pada saat yang sama, Ye Tianfei menghunus pedang panjangnya dan menggunakan teknik 10.000 pedang kembali menjadi satu, melepaskan pancaran pedang tebal yang terus meluas, menyerang ketujuh sosok itu secara bersamaan. Menghadapi serangan Ye Tianfei, mata ketujuh sosok itu menyala dengan niat membunuh, dan mereka mengangkat pedang panjang mereka, masing-masing melepaskan bilah cahaya hitam. Energi pedang yang dahsyat melonjak ke segala arah, seketika mengguncang langit dan bumi. Mereka semua adalah dewa utama tingkat 7, dan mereka menggunakan teknik pedang alam pedang. Bagus, markas Sekte Pedang Ilahi ini ternyata menyembunyikan begitu banyak kultivator pedang, sepertinya ada sesuatu yang benar-benar salah. Tetua Hun segera mengetahui tingkat kultivasi ketujuh sosok itu dan tak kuasa berkata. Memang, Sekte Pedang Ilahi ini kemungkinan besar adalah pengkhianat purba yang bersembunyi di benua alam pedang. Mungkin alasan terbesar kehancuran benua alam pedang purba adalah Sekte Pedang Ilahi ini. Tatapan Ye Tianfei menjadi dingin. Duar. Saat dia berbicara, pedang panjang Ye Tianfei bergerak dengan kecepatan luar biasa, melepaskan lebih dari selusin pancaran pedang tebal, segera memaksa ketujuh sosok itu mundur. Teknik bela diri kekuatan jiwa dan kekuatan mental yang digunakan Ye Tianfei semakin menekan jiwa ketujuh sosok itu. Penting untuk diketahui bahwa tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini jauh lebih kuat daripada dewa utama tingkat 9 biasa, apalagi beberapa dewa utama tingkat 7. Tidak bagus, kekuatan jiwa anak ini terlalu kuat, dan seni bela diri kekuatan jiwanya juga sangat menakutkan. Aku khawatir kita bukan tandingan baginya. Pada saat ini, ketujuh sosok yang ingin bergegas menghadapi Ye Tianfei semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Kalian orang-orang dari alam pedang berani menerobos masuk ke alam pedang. Hari ini, aku akan membuat kalian semua binasa di benua ini. Ye Tianfei menggenggam pedang panjangnya, suaranya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Begitu selesai berbicara, Ye Tianfei menggunakan teknik pergerakannya untuk melangkah maju, kecepatannya mencapai puncaknya, dan dia langsung menghilang. Seorang bocah berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Ketujuh sosok itu semuanya adalah kultivator pedang dari alam pedang, dan mereka semua marah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Namun, begitu Ye Tianfei melepaskan teknik pergerakannya, ketujuh orang itu tidak dapat lagi menangkap sosoknya, dan mereka diam-diam terkejut, mulai mundur. Detik berikutnya, Ye Tianfei muncul di depan salah satu kultivator pedang, pedang panjangnya menyala dengan cahaya yang menyilaukan saat dia tiba-tiba berbalik. Bersamaan dengan itu,
Ye Tianfei melepaskan berbagai teknik kekuatan jiwa dan kekuatan mental, menyerang lautan jiwa kultivator pedang dan menekan badan jiwanya. Ekspresi kultivator pedang itu berubah drastis saat ia mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Badan jiwanya ditekan secara paksa, dan badannya juga kewalahan oleh energi pedang yang kuat yang terpancar dari Ye Tianfei, membuatnya sulit bernapas. Dengan suara retakan, badannya terbelah menjadi dua oleh pedang Ye Tianfei. Sangat kuat, para kultivator pedang lainnya terkejut melihat rekan mereka terbelah menjadi dua oleh pedang Ye Tianfei. Tepat saat itu, dengan suara dentuman, energi pedang yang kuat meletus dari reruntuhan sekte pedang ilahi di depan, melonjak seperti lautan emas, langsung menyelimuti area tempat Ye Tianfei berada. Ye Tianfei segera merasa seolah-olah ia membawa gunung-gunung menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya di badannya, seluruh badannya terasa sangat berat. Tidak bagus, seorang pendekar pedang yang kuat menekanmu dengan energi pedang. Seru Tetua Hun dengan terkejut setelah merasakan energi pedang yang mengerikan. Nak, kau akan mati. Ketujuh kultivator pedang itu menyeringai jahat. Mereka dapat melihat bahwa Ye Tianfei sedang mengalami penindasan yang mengerikan, dan mereka semua mengangkat pedang panjang mereka dan menyerbu ke depan, menebas Ye Tianfei bersama-sama. Pada saat ini, Tetua Zeng dan Tetua Qin, bersama dengan para penerus alam pedang lainnya, bergegas dan melancarkan serangan mereka, melepaskan cahaya pedang yang memenuhi langit ke arah ketujuh kultivator pedang itu. Namun, energi pedang yang kuat yang meletus dari reruntuhan sekte pedang ilahi langsung memblokir semua serangan dari Tetua Zeng, Tetua Qin, dan para penerus alam pedang lainnya. Energi pedang ini terbentuk dari batasan yang ditinggalkan oleh sekte pedang ilahi di markas besar. Aku akan memblokirnya untuk kalian. Tepat saat itu, suara Tetua Jian terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei, dan kemudian dengan dentuman, hamparan energi pedang yang luas, seperti lautan tak terbatas, menyapu langit dari arah markas besar sekte pedang surgawi, langsung menelan area tempat Ye Tianfei berada. Kemudian, energi pedang yang baru saja meletus dari reruntuhan sekte pedang ilahi hancur total dan lenyap begitu saja. Ye Tianfei langsung merasakan kelegaan. Kemudian, Ye Tianfei mengayunkan pedang panjangnya dengan ganas, seketika membelah badan tiga kultivator pedang menjadi dua. Tidak bagus, kita harus segera mundur. Ketujuh kultivator pedang itu tahu situasinya genting. Energi pedang yang terpancar dari markas sekte pedang surgawi sangat menakutkan, jauh melampaui kemampuan mereka untuk menahannya. Mereka mundur serentak, mencoba melarikan diri kembali ke reruntuhan sekte pedang ilahi. Pada saat ini, reruntuhan markas sekte pedang ilahi meledak dengan cahaya kemasan gelap yang tak terbatas, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, membuat seluruh reruntuhan menyerupai lautan luas cahaya pedang kemasan gelap. Jumlah cahaya pedang di dalamnya mencapai miliaran, sangat menyilaukan, seolah-olah menanggapi ketujuh kultivator pedang itu. Jelas sebuah sekte alam pedang, namun mereka bercampur dengan kultivator pedang alam bilah. Sekte pedang ilahi harus binasa. Ye Tianfei meraung, melihat reruntuhan sekte pedang ilahi yang memancarkan cahaya pedang kemasan gelap yang bergulir. Dengan dentuman, Ye Tianfei melepaskan teknik gerakan tercepatnya, langsung mengejar salah satu kultivator pedang dan membelahnya menjadi dua dengan satu serangan pedang panjangnya. Sementara itu, Ye Tianfei melepaskan berbagai teknik bela diri kekuatan jiwa dan kekuatan mental, tanpa henti menyerang ketujuh kultivator pedang. Teknik-teknik ini memberikan tekanan yang sangat besar pada ketujuh kultivator pedang, secara paksa menekan lautan jiwa dan badan spiritual mereka. Tinggalkan mereka semua di sini. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ye Tianfei meraung. Pedang panjangnya berkilat, membelah beberapa kultivator pedang menjadi dua. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, sebuah pedang panjang emas besar muncul dari reruntuhan sekte pedang ilahi, menebas dengan ganas ke arah Ye Tianfei. Pedang panjang emas besar ini bukanlah energi pedang, tetapi pedang sungguhan yang tajam, memancarkan energi pedang yang mengerikan. Melihat pedang panjang emas itu mengarah padanya, kelopak mata Ye Tianfei berkedut, merasakan bahaya, dia tidak punya pilihan selain menghentikan pengejarannya. Hati-hati, pedang ini adalah senjata ilahi purba dari sekte pedang ilahi, sangat tajam dan sangat mematikan. Suara tetua pedang bergema di lautan jiwa Ye Tianfei. Dengan sebuah pikiran, Ye Tianfei melepaskan beberapa teknik bela diri mental dan spiritual pada salah satu kultivator pedang, memusatkan seluruh energi spiritual dan mentalnya untuk menyerangnya. Kultivator pedang ini, yang badannya telah terbelah dua kali oleh Ye Tianfei dan disatukan kembali,
terluka parah dan sangat lemah. Sekarang, setelah terkena serangan energi spiritual dan mental Ye Tianfei lainnya, badannya bergetar, dan dia mulai menjerit kesakitan. Jiwanya kemudian terbelah menjadi beberapa bagian oleh pedang mental Ye Tianfei dan senjata spiritual lainnya. Tetapi tepat ketika Ye Tianfei hendak menghancurkan jiwa kultivator pedang itu sepenuhnya, pedang panjang emas raksasa melesat ke arah kepala Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak punya pilihan selain segera mundur, sekaligus mengayunkan lengan bajunya untuk mengumpulkan dua tetua lainnya dan semua penerus alam pedang, langsung memindahkan mereka dari reruntuhan sekte pedang ilahi. Saat Ye Tianfei mundur, ketujuh kultivator pedang dan pedang panjang emas raksasa itu langsung terjun ke reruntuhan markas sekte pedang ilahi dan menghilang. Kemudian, semua cahaya pedang di reruntuhan markas sekte pedang ilahi menghilang, dan kedamaian kembali. Sepertinya ada cukup banyak kultivator pedang yang bersembunyi di reruntuhan markas sekte pedang ilahi ini. Jika kita tidak melenyapkan kultivator pedang ini, konsekuensinya akan tak terhingga. Kata Tetua Hun, memang, sekarang hampir pasti bahwa sekte pedang ilahi ini adalah pengkhianat internal di benua alam pedang purba. Serangan dan invasi mendadak alam pedang oleh musuh asing, dan kehancurannya pada akhirnya, pasti disebabkan oleh sekte pedang ilahi ini. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Guru, saya merasa ada yang aneh. Bukankah Anda pernah mengatakan bahwa ada banyak jiwa sisa yang kuat dari zaman purba di benua alam pedang ini? Tetapi mengapa jiwa sisa dari sekte pedang lain mengabaikan kultivator pedang yang muncul di benua alam pedang ini? Kemunculan tiba-tiba begitu banyak kultivator pedang di benua alam pedang sudah cukup menarik perhatian. Mengapa jiwa sisa dari zaman purba di benua alam pedang ini tidak keluar untuk ikut campur? Kata Humiao tiba-tiba, di benua alam pedang purba, terdapat banyak sekte pedang yang berbeda. Selain sekte pedang surgawi dan sekte pedang ilahi, banyak sekte pedang lain pasti meninggalkan jiwa-jiwa sisa. Adapun mengapa jiwa-jiwa sisa dari sekte pedang lain itu tidak keluar untuk menghadapi para kultivator pedang tadi, aku juga tidak tahu alasannya. Kata Ye Tianfei setelah berpikir sejenak setelah mendengar kata-kata Humiao. Itu karena ketika ketujuh kultivator pedang itu bergegas keluar dari reruntuhan sekte pedang ilahi, ruang di sekitar reruntuhan markas sekte pedang ilahi diselimuti aura pembatas yang kuat, mengisolasinya dari persepsi eksternal. Dengan kata lain, hanya kau yang melihat para kultivator pedang tadi. Alasan aku dapat menemukan para kultivator pedang itu tepat waktu adalah karena aku telah menggunakan beberapa metode khusus dari markas sekte pedang surgawi kita untuk mengawasi markas sekte pedang ilahi, jadi aku segera menemukan beberapa kultivator pedang dan membantumu. Sebelum Ye Tianfei dapat menjawab pertanyaan Humiao, suara tetua pedang telah bergema di lautan jiwa Ye Tianfei. Jadi begitulah. Tampaknya memang ada seorang ahli yang sangat kuat bersembunyi di dalam markas sekte pedang ilahi. Baru saja, mereka berhasil mengisolasi diri dari persepsi luar dalam sekejap, itulah sebabnya ketujuh kultivator pedang itu berani menyerbu keluar dan membunuh. Ye Tianfei mengerti setelah mendengar kata-kata tetua pedang. Para tetua, kalian berdua terus memantau reruntuhan markas sekte pedang ilahi, tetapi jangan terlalu dekat. Ye Tianfei menempatkan kedua tetua utama dan murid-murid alam pedang lainnya di area datar dan berkata, "Baik, Tuan." Kedua tetua utama masih terguncang oleh pengalaman mereka. Energi pedang yang tiba-tiba meletus dari reruntuhan sekte pedang ilahi sangat menakutkan, mereka merasakan ancaman kematian sesaat. Jika Ye Tianfei tidak membawa mereka pergi tepat waktu, mereka, para murid alam pedang, mungkin telah dimusnahkan oleh energi pedang yang menakutkan itu. Pada saat yang sama, kedua tetua utama semakin mengagumi Ye Tianfei, karena mereka menemukan bahwa kekuatan Ye Tianfei tampaknya bahkan lebih besar dari yang mereka duga. Kekuatan Tuan Muda Ye benar-benar tak terukur. Kita berdua terlalu lemah di hadapannya. Sungguh menggelikan kita bahkan berencana menyerangnya tadi. Kata tetua Qin sambil tersenyum masam, mengirimkan suaranya kepada tetua Zeng. Sekte pedang ilahi, tunggu saja. Ye Tianfei berbalik untuk melihat reruntuhan tempat markas sekte pedang ilahi berada dan berkata dingin. Jiwa sisaku akan segera keluar dari pengasingan. Tepat saat itu, Ye Tianfei menerima pesan telepati lain dari tetua Hun, yang membuatnya sangat gembira. Ye Tianfei segera menggunakan teknik pergerakannya, kembali ke markas sekte pedang surgawi dengan kecepatan tinggi. Begitu Ye Tianfei memasuki markas sekte pedang surgawi, dia merasakan fluktuasi energi pedang yang kuat yang berasal dari lokasi tertentu di dalam reruntuhan markas sekte pedang surgawi. Seketika,
Semua energi pedang dan hukum pedang di area ini mulai melonjak dan bergejolak hebat. Aura energi pedang yang menakutkan menyebar keluar dari reruntuhan markas Sekte Pedang Surgawi ke seluruh benua alam pedang. Itu tetua Jian dari Sekte Pedang Surgawi yang muncul dari pengasingan. Pada saat ini, banyak kehendak di seluruh benua alam pedang mulai terfokus pada energi pedang yang muncul dari reruntuhan markas Sekte Pedang Surgawi. Aku tidak menyangka orang itu benar-benar muncul dari pengasingan. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari dalam reruntuhan markas Sekte Pedang Surgawi. Seharusnya aku tidak mengirim para kultivator pedang itu untuk bertarung. Pendekar pedang tua itu sudah tahu. Dia mungkin sudah tahu apa yang dilakukan Sekte Pedang Ilahi kita waktu itu. Mulai sekarang, Sekte Pedang Ilahi kita pasti akan kesulitan bergerak sejengkal pun di benua alam pedang ini, menghadapi pengucilan yang parah, dan mungkin bahkan pengusiran. Suara itu kemudian berkata dengan menyesal. Awalnya dia berencana mengirim para kultivator pedang itu untuk membunuh Ye Tianfei. Meskipun pemilik suara itu tahu bahwa para kultivator pedang itu tidak terlalu kuat dan tidak bisa membunuh Ye Tianfei, dia akan diam-diam menekan Ye Tianfei, menciptakan kesempatan bagi para kultivator pedang untuk membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka pendekar pedang tua itu akan menemukan ini tepat waktu dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi Ye Tianfei, sehingga dia gagal membunuhnya. Mari kita lakukan satu langkah demi satu langkah. Sekte Pedang Ilahi kita pernah menjadi salah satu dari 3 sekte besar di benua alam pedang. Terlebih lagi, dalam perang besar itu, Sekte Pedang Ilahi kita hanya berpura-pura berpartisipasi dan menyimpan banyak kekuatan. Jangankan menghadapi Sekte Pedang Surgawi, kita tidak perlu takut bahkan jika kita menghadapi seluruh benua alam pedang. Selain itu, hanya tetua pedang tua itu yang menemukan aura para kultivator pedang itu, sekte-sekte lain di benua alam pedang mungkin tidak dapat mendeteksinya, jadi tidak perlu khawatir. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Itu benar, dalam perang besar itu, Sekte Pedang Ilahi kita tidak benar-benar melawan musuh yang menyerang, jadi kita menyimpan sebagian besar kekuatan kita. Dengan kekuatan yang telah disimpan Sekte Pedang Ilahi kita sekarang, kita tidak perlu takut bahkan jika kita menghadapi seluruh benua alam pedang. Jika tetua pedang tua itu berani menyatakan perang terhadap Sekte Pedang Ilahi kita, maka Sekte Pedang Ilahi kita tidak akan berpura-pura lagi, mari kita benar-benar menguasai seluruh benua alam pedang. Mendengar ini, suara pertama tidak bisa menahan tawa dan kemudian berbicara. Saat ini, di markas Sekte Pedang Surgawi, sebuah pedang panjang purba mulai perlahan muncul di lokasi tertentu di dalam reruntuhan markas. Pedang panjang itu diresapi dengan aura yang sama dengan jejak kekuatan jiwa tetua pedang, meskipun setidaknya 10.000 kali lebih kuat. Kemudian, sesosok perlahan muncul dari pedang panjang itu adalah tetua pedang. Saat tetua pedang melangkah keluar, jejak kekuatan jiwanya langsung memasuki badannya, dan tetua pedang mengetahui semua yang telah terjadi saat ia bersama Ye Tianfei baru-baru ini. Memang benar apa yang mereka katakan, kau bisa menjaga dari pengkhianat siang dan malam, tetapi sulit untuk menjaga dari pengkhianat di dalam barisanmu sendiri. Aku tidak pernah membayangkan bahwa mereka yang mengkhianati benua alam pedang kita dan bersekongkol dengan musuh asing sebenarnya adalah kutu kupret dari Sekte Pedang Ilahi itu. Tatapan tetua pedang tertuju pada reruntuhan markas Sekte Pedang Ilahi, dan dia berkata dengan gigi terkatup. Guru besar, sebuah jiwa sisa lolos dari lautan jiwa pengkhianat dan kembali ke reruntuhan markas Sekte Pedang Ilahi. Apakah Anda tahu identitas jiwa sisa itu? Tanya Ye Tianfei. Tentu saja aku mengenalnya. Orang itu adalah Mo Senzi, tetua agung Sekte Pedang Ilahi. Dulu, sebelum benua alam pedang diserang oleh musuh-musuh kuat, kami sebenarnya memiliki hubungan yang cukup baik. Kami sesekali bertemu untuk minum teh dan membahas ilmu pedang. Orang itu jenius dalam ilmu pedang, bisa dibilang salah satu dari 10 pendekar pedang terkuat di benua alam pedang saat itu. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Pedang Ilahi mereka akan mengkhianati benua alam pedang, bersekongkol dengan alam pedang, bekerja sama dari dalam dan luar, dan akhirnya menghancurkan benua alam pedang kita. Tetua pedang menghela napas setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Jadi itu tetua agung Sekte Pedang Ilahi, kata Ye Tianfei setelah mendengar kata-kata tetua pedang. Yang kau lihat hanyalah jejak kekuatan jiwa Mo Senzi, bukan sisa jiwanya. Karena Sekte Pedang Ilahi adalah pengkhianat internal saat itu, orang-orang dari Sekte Pedang Ilahi itu tidak mungkin benar-benar ikut serta dalam pertempuran. Secara logis, seharusnya tidak ada korban jiwa. Jadi aku menduga Mo Senzi mungkin masih hidup. Bahkan,
Sebagian besar anggota Sekte Pedang Ilahi lainnya seharusnya masih hidup. Tapi mengapa markas Sekte Pedang Ilahi menjadi reruntuhan dan terbengkalai selama bertahun-tahun? Aku tidak bisa memahami alasannya. Mungkin sesuatu terjadi pada Sekte Pedang Ilahi selama pertempuran itu, menyebabkan markasnya menjadi reruntuhan. Tatapan tetua pedang beralih ke arah markas Sekte Pedang Ilahi, memperlihatkan ekspresi bingung. Tapi bagaimanapun juga, tidak diragukan lagi bahwa Sekte Pedang Ilahi adalah pengkhianat internal yang bersekongkol dengan musuh saat itu. Ayo kita pergi ke Sekte Pedang Ilahi sekarang. Tetua pedang berkata lagi, Guru besar, jika orang-orang dari Sekte Pedang Ilahi masih hidup, itu berarti Sekte Pedang Ilahi mungkin masih mempertahankan kekuatan puncaknya. Bukankah itu menakutkan? Jika kita pergi ke Sekte Pedang Ilahi sekarang, kita mungkin tidak akan mampu menandingi mereka. Ye Tianfei tiba-tiba memikirkan hal ini dan berkata dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, selain Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Pedang Ilahi kita, ada banyak Sekte Pedang lain di benua alam pedang ini. Bahkan setelah perang besar itu, benua alam pedang masih memiliki banyak sumber daya. Begitu sekte-sekte pedang lain itu mengetahui apa yang dilakukan Sekte Pedang Ilahi saat itu, bahkan jika Sekte Pedang Ilahi masih mempertahankan kekuatan puncaknya, mereka tidak akan mampu mempertahankan pijakannya di benua alam pedang. Tenang saja, benua alam pedang kita masih memiliki beberapa sumber daya. Bahkan jika telah jatuh ke keadaan ini, Sekte Pedang Ilahi mungkin tidak akan mampu mendominasi benua ini. Tetua pedang berkata, dan setelah berbicara, dia melangkah maju, langsung melintasi jarak spasial yang besar, menuju markas Sekte Pedang Ilahi. Ye Tianfei dengan cepat mengikuti di belakang. Aku merasa kekuatan guru besarmu jauh lebih kuat dari sebelumnya kali ini. Ulat Sutra Naga bertanduk emas tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Memang, aku juga merasakannya. Ye Tianfei mengangguk. Dia adalah salah satu ahli pedang terbaik di benua alam pedang purba. Meskipun dia telah jatuh, masih banyak yang bisa hilang. Jangan meremehkannya, kata Tetua Hun. Begitu Tetua Jian meninggalkan markas Sekte Pedang Surgawi, Ye Tianfei segera merasakan banyak jiwa sisa muncul di berbagai lokasi di seluruh benua alam pedang. Dia melayang ke udara dan menatap Tetua Jian. Hehe, Tetua Jian, sepertinya kau telah banyak berkembang selama pengasinganmu kali ini. Kata sesosok yang berdiri tinggi di langit, menatap Tetua Jian. Jadi aku sudah lama tidak melihatmu. Kau pasti mengasingkan diri selama ini. Dulu, kita berdebat tentang ilmu pedang di lembah pedang Hati Plum, dan aku mendapat banyak manfaat. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kita bertemu lagi sebagai jiwa sisa. Tatapan Tetua Jian beralih kepadanya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Ternyata itu adalah teman lama Tetua Jian. Ayo, kita pergi ke Sekte Pedang Ilahi bersama-sama. Kata Tetua Jian kepada sosok itu. Untuk apa kau pergi ke Sekte Pedang Ilahi? Orang-orang dari Sekte Pedang Ilahi itu benar-benar diam selama bertahun-tahun ini. Sepertinya anggota yang tersisa mengasingkan diri, tidak ingin menghubungi kita sama sekali. Mengapa kita harus repot-repot pergi ke mereka? Sosok itu tampak terkejut dengan kata-kata Tetua Pedang dan bertanya. Kau tidak tahu, Sekte Pedang Ilahi bukanlah sekte biasa. Dulu, alasan benua alam pedang kita diserang oleh musuh asing adalah karena Sekte Pedang Ilahi. Terlebih lagi, beberapa kultivator pedang dari alam pedang saat ini bersembunyi di markas Sekte Pedang Ilahi. Kita harus pergi ke Sekte Pedang Ilahi dan mencari tahu kebenarannya. Tetua pedang berkata langsung. Apa, dulu, Sekte Pedang Ilahi berada di balik invasi benua alam pedang kita? Maksudmu, Sekte Pedang Ilahi adalah pengkhianat saat itu? Bagaimana mungkin? Ekspresi sosok itu berubah drastis setelah mendengar kata-kata Tetua pedang, memperlihatkan ekspresi terkejut, seolah tak percaya. Memang benar, ayo, kita pergi ke Sekte Pedang Ilahi bersama-sama. Tetua pedang berkata kepada sosok itu. Baiklah, aku juga akan pergi melihatnya. Sosok di langit itu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan langsung tiba di samping Tetua pedang. Ini adalah seorang lelaki tua tinggi dan ramping dengan mata tajam, memancarkan aura energi pedang yang kuat. Anak muda, kekuatanmu telah meningkat pesat sejak sebelumnya. Sekte Pedang Surgawi kita telah menemukan penerus yang sangat menjanjikan. Lelaki tua itu memandang Ye Tianfei, dengan ekspresi kagum di wajahnya, dan berkata, Ye Tianfei bukan hanya penerus Sekte Pedang Surgawi kita, tetapi juga penerus seluruh alam pedang.
Di masa depan, dia akan memikul tanggung jawab untuk menghidupkan kembali alam pedang. Kata tetua pedang, ya, pemuda yang luar biasa seperti itu harus berkontribusi pada kebangkitan alam pedang kita di masa depan. Lelaki tua itu mengangguk. Saat mereka berbicara, tetua pedang dan lelaki tua itu tiba di reruntuhan markas Sekte Pedang Surgawi. Pada saat ini, tetua Zeng dan tetua Qin, yang memimpin para penerus alam pedang, masih mengepung reruntuhan markas Sekte Pedang Surgawi, tetapi mereka tidak terlalu dekat, menjaga jarak. Mereka semua adalah penerus yang dilatih oleh alam pedang kita di luar. Mata lelaki tua itu berbinar ketika melihat para penerus alam pedang yang dipimpin oleh tetua Zeng dan tetua Qin, dan dia berbicara. Ya, mereka semua adalah penerus yang dilatih oleh berbagai kekuatan di dalam alam pedang kita di luar. Mereka sudah kembali ke alam pedang sejak beberapa waktu lalu, kau tidak baru mengetahuinya sekarang, kan? Aku sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi, jadi aku tidak tahu tentang kembalinya mereka. Kata tetua pedang, aku sudah tahu. Kata lelaki tua itu, karena kau sudah tahu, mengapa kau tidak menghentikan mereka? Mengingat situasi dan kekuatan alam pedang kita saat ini, membiarkan para penerus alam pedang ini kembali sama saja dengan secara aktif mengekspos target kita. Alam pedang telah mencari pasukan eksternal dan penerus terlatih alam pedang kita selama bertahun-tahun, tetapi karena pasukan dan para peserta pelatihan kita sangat tersembunyi, mereka belum ditemukan. Namun sekarang mereka kembali. Itu sama saja dengan secara aktif mengekspos diri kita sendiri, yang pasti akan menarik perhatian alam pedang. Mengapa kau tidak ikut campur ketika melihat para penerus alam pedang ini kembali? Tetua pedang langsung bertanya, nadanya penuh celaan. Ketika aku melihat begitu banyak penerus alam pedang kembali, aku langsung teringat hal ini. Awalnya, aku ingin mengusir mereka, tetapi kemudian Tetua Agung Sekte Pedang Ilahi, Mo Senzi, tiba-tiba muncul dan mendukung para penerus alam pedang yang kembali. Mo Senzi mengabaikan keberatan semua orang, menuntut agar kita tidak ikut campur dalam tindakan mereka, jadi pada akhirnya kita tidak punya pilihan selain membiarkannya. Kau tahu kepribadian, temperamen, dan kekuatan Mo Senzi, kita sama sekali tidak berhak untuk ikut campur dengannya. Lelaki tua itu dengan cepat menjawab setelah mendengar pertanyaan tetua pedang. Itu benar-benar perbuatan Mo Senzi. Pengkhianat itu terlalu menjijikkan. Kata tetua pedang sambil menggertakkan gigi. Tetua pedang, maksudmu Mo Senzi adalah pengkhianat. Itu tidak mungkin benar, kan? BTW, Mo Senzi ada di dalam. Kau bisa meminta klarifikasi darinya. Lelaki tua itu menambahkan, aku datang ke sini untuk meminta klarifikasi darinya. Kata tetua pedang, Mo Senzi, keluar dari sini. Tatapan tetua pedang beralih ke reruntuhan markas Sekte Pedang Ilahi, dan dia meraung, gelombang suara yang bergemuruh menghantam reruntuhan seperti badai yang mengamuk. Berdengung. Detik berikutnya, sejumlah besar pembatasan muncul dari reruntuhan markas Sekte Pedang Ilahi, menghalangi gelombang suara tetua pedang. Reruntuhan Sekte Pedang Ilahi tampak mengerikan di permukaan, tetapi aku tidak menyangka mereka masih mempertahankan pembatasan perlindungan sekte dari dulu. Lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Jadi, tetua pedang dari Sekte Pedang Surgawi, dan Mo Wudao, sudah lama sekali. Sesaat kemudian, sebuah suara datang dari markas Sekte Pedang Ilahi, dan kemudian seorang lelaki tua berjubah emas perlahan muncul, berdiri tinggi di langit di atas reruntuhan markas Sekte Pedang Ilahi. Ini dia, Ye. Jantung Tian Fei berdebar kencang saat melihat lelaki tua berjubah emas itu, dan dia langsung mengenali auranya. Itu adalah cahaya keemasan gelap yang telah keluar dari lautan jiwa Luan dan kembali ke reruntuhan Sekte Pedang Ilahi. Seperti yang diduga, Tetua Agung Sekte Pedang Ilahi yang sedang merencanakan sesuatu. Ye Tianfei menatap lelaki tua berjubah emas itu, matanya dingin dan penuh niat membunuh. Di usia semuda ini, mengapa kau menunjukkan niat membunuh begitu melihatku? Anak muda, kau sangat tidak sopan. Begitu Ye Tianfei menunjukkan niat membunuh, lelaki tua berjubah emas itu menatap Ye Tianfei dan berkata dengan tidak senang. Mo Senzi, berhentilah berpura-pura, mari kita bicara terus terang. Selama bertahun-tahun aku menyelidiki siapa yang mengkhianati alam pedang kita, dan aku tidak pernah menyangka itu adalah Sekte Pedang Ilahi milikmu. Dan bahkan sekarang, Sekte Pedang Ilahi milikmu masih berniat untuk terus menyebabkan kehancuran di benua alam pedang kita. Mo Senzi, Sekte Pedang Ilahi milikmu perlu memberiku penjelasan. Tidak, mereka perlu memberi penjelasan kepada semua jiwa tak berdosa yang binasa dalam pertempuran di benua alam pedang kita.
Tetua pedang menatap Mo Senzi dan bertanya dengan suara berat. Suara tetua pedang lantang, gema menggema jauh dan luas, bergema di seluruh benua. Apa, tetua pedang, kau mengatakan bahwa sekte pedang ilahi mengkhianati benua alam pedang kita saat itu? Benarkah? Sekte pedang ilahi sebenarnya adalah pengkhianat internal yang bersekongkol dengan musuh. Kata-kata tetua pedang seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang di benua alam pedang, seketika menyebabkan seluruh benua mendidih, dengan suara-suara terkejut bergema di mana-mana. Ayo pergi, kita akan pergi ke sekte pedang ilahi sekarang juga. Jika sekte pedang ilahi benar-benar pengkhianat saat itu, maka kita harus membuat mereka membayar harga yang pantas mereka terima. Perang besar saat itu menghancurkan benua alam pedang kita. Aku sudah lama curiga pasti ada pengkhianat di dalam alam pedang kita selama perang itu. Mungkinkah sekte pedang ilahi benar-benar pengkhianatnya? Jika demikian, maka kita sama sekali tidak boleh membiarkan sekte pedang ilahi lolos begitu saja. Di benua alam pedang, satu demi satu jiwa sisa melayang ke langit, meraung marah, dan bergegas menuju markas sekte pedang ilahi. Tak lama kemudian, banyak jiwa sisa tiba di sekitar reruntuhan markas sekte pedang ilahi, memperlihatkan wujud mereka. Ini semua adalah jiwa sisa yang tertinggal dari benua alam pedang purba, semuanya memancarkan cahaya pedang yang bergulir. Tetua pedang, apa maksudmu? Kau benar-benar ingin menjelek-jelekkan sekte pedang ilahi kita. Sekte pedang ilahi kita selalu menganggap keselamatan benua alam pedang sebagai kepentingan utamanya. Dalam perang besar melawan invasi asing itu, setiap kultivator pedang di sekte pedang ilahi kita secara aktif membela diri melawan musuh. Lagi pula, karena pertempuran itulah sekte pedang ilahi kita menderita kerugian besar. Bahkan markas kita hancur, luluh lantak. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat semua orang. Sekarang, tanpa bukti apapun, kau ingin menjelek-jelekkan sekte pedang ilahi kita. Apa tujuanmu? Mendengar pertanyaan tetua pedang, ekspresi Mo Senzi berubah drastis, dan dia langsung menjadi gelisah, berteriak keras. Tetua pedang, saat itu, sekte pedang surgawi Anda secara terang-terangan dan diam-diam menekan sekte pedang ilahi kami. Sekte pedang ilahi kami, yang berpegang pada prinsip menghargai perdamaian, selalu sangat toleran. Namun, tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, sekte pedang surgawi Anda masih begitu agresif. Tanpa bukti apapun, Anda pikir Anda dapat menuduh sekte pedang ilahi kami berkhianat hanya berdasarkan kata-kata kosong Anda. Tidak semudah itu. Mulai sekarang, sekte pedang ilahi kami tidak akan lagi mentolerir sekte pedang surgawi Anda. Meskipun sekte pedang ilahi kami menderita kerugian besar dalam pertempuran saat itu, jika sekte pedang surgawi Anda menginginkan perang, maka mari kita bertarung. Suara Mo Senzi menjadi dingin, dipenuhi dengan niat membunuh. Jubah emasnya berkibar liar, dan energi pedang emas gelap yang tak terbatas melonjak di sekelilingnya, seperti gunung berapi emas. Kemudian, bayangan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari reruntuhan sekte pedang ilahi. Bayangan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya ini berkumpul di dalam markas sekte pedang ilahi, membentuk perisai emas tebal yang menyelimuti seluruh reruntuhan, menciptakan pertahanan yang tangguh. Aku tidak pernah membayangkan sekte pedang ilahi masih memiliki fondasi yang begitu menakutkan. Banyak jiwa yang tersisa di sekitar reruntuhan markas sekte pedang ilahi semuanya agak tercengang saat mereka menatap bayangan pedang emas yang padat di dalam markas. Bayangan pedang emas ini sebenarnya adalah pedang panjang emas asli, berjumlah setidaknya puluhan juta, membentuk susunan pedang yang sangat besar. Dulu, susunan pedang Gengjin sekte pedang ilahi tak tertandingi di benua alam pedang. Aku tidak pernah membayangkan akan melihatnya lagi setelah bertahun-tahun. Seru seseorang dengan takjub. Kekuatan pertahanan dan serangan dari susunan pedang besar ini sangat menakutkan. Dengan kekuatanku saat ini, aku takut aku tidak bisa mengatasinya. Bahkan Ye Tianfei agak terkejut dengan susunan pedang besar yang terdiri dari banyak pedang panjang emas di dalam reruntuhan sekte pedang ilahi. Formasi pedang ini disebut formasi pedang Gengjin, salah satu dari 3 formasi pedang tertinggi sekte pedang ilahi purba. Bahkan di seluruh benua alam pedang pada zaman purba, itu adalah formasi pedang yang terkenal. Kata tetua pedang kepada Ye Tianfei. Tentu saja, sekte pedang surgawi kita juga memiliki formasi pedang seperti itu, dan kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari formasi pedang Gengjin ini. Tambah tetua pedang, tidak heran meskipun benua alam pedang telah menjadi reruntuhan selama bertahun-tahun, tidak banyak orang luar yang berani datang ke benua alam pedang. Formasi pedang Gengjin ini saja dapat dengan mudah menghadapi dewa utama tingkat 9.
Tetua Hun tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Tetapi benua alam pedang yang begitu kuat dihancurkan oleh alam pedang saat itu. Jadi Anda bisa membayangkan betapa kuatnya alam pedang. Kata ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba. Alam pedang memang sangat kuat, tetapi alasan mereka mampu menghancurkan benua alam pedang saat itu bukan hanya karena kekuatan mereka yang superior, tetapi juga karena faktor lain. Misalnya, ada pengkhianat di dalam benua, yang bekerja sama dari dalam dan luar. Selain itu, alam pedang bersekongkol dengan beberapa kekuatan kuat lainnya untuk melancarkan serangan mendadak ke alam pedang, membuat mereka benar-benar lengah. Kata Ye Tianfei. Ye Tianfei telah melahap jiwa banyak pengkhianat dari alam pedang, mempelajari banyak hal tentang peristiwa yang terjadi di alam pedang purba dari ingatan mereka. Tetua pedang, mungkinkah ada kesalahpahaman? Ketika benua alam pedang kita dihancurkan, Sekte Pedang Ilahi juga tidak luput. Markas besarnya hancur lebur, dan para anggotanya kemungkinan besar menderita banyak korban. Dapat dikatakan bahwa Sekte Pedang Ilahi, seperti kekuatan lain di benua alam pedang kita, adalah korban dari pertempuran itu. Jika Sekte Pedang Ilahi adalah pengkhianat saat itu, seharusnya mereka tidak mengalami nasib seperti itu. Sebaliknya, mereka seharusnya selamat tanpa kerusakan dan mungkin bahkan mendominasi seluruh benua alam pedang setelah pertempuran. Kata seorang lelaki tua, melangkah dari jauh dan mendarat di luar reruntuhan Sekte Pedang Ilahi. Jadi, Senior King Jianzi. Benar, Senior King Jianzi benar. Sekte Pedang Ilahi tampaknya telah menjadi korban dari pertempuran itu saat itu. Mereka tidak mungkin pengkhianat, bukan? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, banyak jiwa sisa di sekitarnya mengangguk setuju. Dan Tetua Jian, Anda terus mengatakan bahwa ada pengkhianat di alam pedang kita selama pertempuran purba itu. Bagaimana Anda menentukannya? Dalam pertempuran itu, alam pedang bersekongkol dengan beberapa kekuatan besar untuk tiba-tiba menyerang alam pedang kita, membuat kita benar-benar lengah. Dalam keadaan seperti itu, bahkan tanpa pengkhianat, alam pedang kita mungkin akan kesulitan bertahan. Mungkin tidak ada pengkhianat dalam pertempuran itu. Anda tahu, para kultivator pedang di alam pedang kita menekankan kultivasi hati pedang, memahami sifat sejati seseorang, dan mengejar hati pedang yang jernih. Mereka jarang mengkhianati kita. Jiwa sisa lainnya bertanya, Tetua Pedang, Anda menuduh Sekte Pedang Ilahi kita sebagai pengkhianat. Mohon berikan bukti. Jika tidak, Sekte Pedang Ilahi kita tidak akan pernah membiarkan ini begitu saja. Kami akan menuntut penjelasan dari Sekte Pedang Surgawi Anda, bahkan jika itu berarti pertarungan sampai mati, kehancuran bersama. Mo Senzi segera meninggikan suaranya setelah mendengar kata-kata jiwa sisa di sekitarnya, berbicara dengan kesedihan dan kemarahan. Saat ia berbicara, banyak pedang panjang emas di markas Sekte Pedang Ilahi bergetar secara ritmis seiring dengan kata-katanya, melepaskan gelombang energi pedang yang luas dan kuat yang bergema di seluruh langit dan bumi. Seluruh alam pedang tampak bergetar bersamaan dengan formasi pedang Gengjin ini, kekuatannya mencengangkan. Orang tua, belum lama ini aku sendiri menyaksikan 7 kultivator pedang keluar dari markas Sekte Pedang Ilahimu. Apakah kau ingin menyangkalnya? Sekte Pedang Ilahimu bersekongkol dengan alam pedang. Faktanya jelas, buktinya meyakinkan. Tidak peduli bagaimana kau mencoba menyangkalnya, itu sia-sia. Sekte Pedang Ilahimu bersekongkol dengan musuh asing, membawa bencana besar ke benua alam pedang. Kau pantas mati 1000 kali. Tunggu saja, aku sendiri akan menghancurkan Sekte Pedang Ilahi. Ye Tianfei melangkah maju, menunjuk ke arah Mo Senzi dan berteriak keras. Gemuruh. Begitu Ye Tianfei selesai berbicara, wajah Mo Senzi menjadi gelap, dan kemudian banyak pedang emas di sekitar badannya bergetar hebat. Kemudian, ribuan pedang emas melesat ke langit, seketika menyatu menjadi pedang emas raksasa, yang menebas dengan ganas ke arah Ye Tianfei. Dengan dengungan, Ye Tianfei segera merasakan energi pedang yang sangat mengerikan menguncinya, dan kemudian melihat pedang emas raksasa seketika menembus penghalang ruang dan waktu, menebas ke arahnya. Pada saat ini, Ye Tianfei merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, merasa bahwa badannya sepenuhnya disegel oleh energi pedang yang mengerikan, dan dia tidak dapat bergerak sedikitpun. Bahkan jiwanya sendiri membeku dalam keadaan kekacauan yang dingin. Meskipun ia sangat ingin menggunakan berbagai metode atau teknik gerakan untuk menghindari pedang emas itu, ia tidak berdaya dan hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan tanpa daya saat pedang emas itu menebas udara. Ini mengerikan. Kulit kepala Ye Tianfei merinding.
Tetua Pedang, Junior Sekte Pedang Surgawi Anda begitu sombong dan tidak sopan. Izinkan saya memberi mereka pelajaran atas nama Sekte Pedang Surgawi Anda. Kata Mosenzi dingin, Junior Sekte Pedang Ilahi kami bukan untuk Anda disiplin. Tetua Pedang berdiri di samping Ye Tianfei dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya dingin, dan berbicara. Kemudian, dengan desingan, sebuah pedang panjang yang agak usang terbang keluar dari markas Sekte Pedang Surgawi di kejauhan, langsung menembus kehampaan dan muncul di samping Tetua Pedang. Pedang itu menebas ke depan, menangkis pedang emas besar itu dengan dentang. Ini adalah pedang berharga Sekte Pedang Surgawi saat itu. Meskipun rusiak dalam pertempuran itu, pedang ini masih mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Semua mata menyipit saat mereka melihat pedang panjang yang terbang dari markas Sekte Pedang Surgawi, memperlihatkan ekspresi kekhawatiran. Pedang ini pernah terkenal di seluruh benua alam pedang, menekan banyak kultivator pedang. Tetua Pedang, kata tetua yang dikenal sebagai King Jianzi dengan nada konsultatif, karena Anda mengatakan memang ada pengkhianat di benua alam pedang kita selama pertempuran itu, maka saya sarankan kita pertama-tama memusatkan upaya kita untuk menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Saat ini, Anda tidak memiliki bukti, namun Anda bersikeras bahwa Sekte Pedang Ilahi adalah pengkhianat dalam pertempuran itu. Bukankah itu agak mengada-ada? Memang benar, Tetua Jian, mengapa kita tidak menyelidiki lebih lanjut terlebih dahulu? Jika Sekte Pedang Ilahi benar-benar pengkhianat dalam pertempuran itu, maka saya pikir bukan hanya Anda, tetapi semua jiwa yang dirugikan di seluruh benua alam pedang tidak akan mudah membiarkan ini begitu saja. Tetapi bagaimana jika Sekte Pedang Ilahi dituduh secara salah? Itu sama saja dengan menghancurkan persatuan di dalam benua alam pedang kita. Benua alam pedang kita telah jatuh ke keadaan seperti sekarang ini, dan yang paling kita butuhkan adalah memusatkan semua kekuatan seluruh benua untuk terus melawan alam pedang, mengumpulkan kekuatan, dan melihat apakah kita dapat membangun kembali benua ini suatu hari nanti. Seorang tetua lain berbicara kepada Tetua Jian. Semuanya, apakah kalian tidak percaya apa yang saya, Tetua Jian, katakan? Memang ada pengkhianat dalam pertempuran itu. Silakan lihat, kata Tetua Jian. Dengan itu, Tetua Jian menunjuk, dan sebuah token berbentuk kura-kura seukuran telapak tangan melesat keluar dari dalam markas Sekte Pedang Surgawi. Token ini tampak purba dan elegan, ditutupi dengan berbagai rune misterius. Rune-rune ini menyerupai pedang kecil dengan berbagai bentuk, dan mereka terus menggeliat, memancarkan tekanan yang mengerikan. Semuanya, kurasa kalian semua bisa mengenali asal-usul token ini, kan? Token berbentuk kura-kura itu melesat keluar dari markas Sekte Pedang Surgawi dan melayang tepat di atas kepala Tetua Pedang. Ini adalah token kura-kura surgawi, yang digunakan oleh Tetua Kura-Kura Surgawi untuk mencatat semua peristiwa yang telah terjadi di benua alam pedang kita selama bertahun-tahun. Setelah melihat token berbentuk kura-kura itu, seseorang segera menunjukkan ekspresi terkejut dan berseru. Benar, aku juga mengenalinya. Itu memang token kura-kura surgawi yang legendaris. Meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, sekteku menyimpan jejak aura token kura-kura surgawi di masa lalu. Aura inilah, tidak mungkin salah, teriak orang lain. Konon, Tetua Kura-Kura Langit pernah menanamkan 4 token kura-kura langit di 4 lokasi berbeda di benua alam pedang kita. Setiap token mencatat semua yang terjadi di 4 wilayah berbeda di benua alam pedang kita. Meskipun banyak tokoh kuat di benua alam pedang kita menentang pendekatan Tetua Kura-Kura Langit saat itu. Karena ini berarti semua yang terjadi di setiap wilayah benua alam pedang kita akan tercatat dengan jelas, yang akan melibatkan privasi banyak kekuatan dan tokoh kuat. Tetua Kura-Kura Langit telah menggunakan metode cerdik untuk menyembunyikan keempat token tersebut dengan sangat baik, dan tidak ada yang dapat menemukannya. Terlebih lagi, Tetua Kura-Kura Langit sendiri sangat sulit ditangkap, muncul dan menghilang seperti naga, dan bahkan mahir menyamar, berubah menjadi berbagai penampilan berbeda untuk berjalan di dunia. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat menemukan Tetua Kura-Kura Langit, dan tidak ada yang dapat menemukan keempat token tersebut. Tetapi pada saat itu, semua orang di seluruh benua tahu bahwa ada 4 token kura-kura langit yang tersembunyi di 4 penjuru benua, diam-diam mencatat semua yang terjadi di benua tersebut. Saat itu, siapapun yang ingin mengetahui apa yang terjadi di wilayah tertentu di benua tersebut, cukup pergi ke Tetua Kura-Kura Langit. Tetua, kata seseorang, Tetua Tiangui, token Tiangui. Ye Tianfei memandang token berbentuk kura-kura itu, agak penasaran, tidak pernah menyangka asal-usulnya seperti itu. Memang,
Karena semua orang dapat mengenali ini sebagai token Tianghui, saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Sekarang, mari kita lihat beberapa adegan dari pertempuran besar yang tercatat di token Tianghui. Kalian mungkin tidak percaya apa yang saya katakan, tetapi saya pikir kalian tidak akan meragukan adegan yang tercatat di token Tianghui. Tetua Jian tersenyum, mengangguk, dan berbicara setelah melihat bahwa semua orang mengenali asal-usul token tersebut. Bagaimana token kura-kura surgawi bisa sampai di tanganmu? Di dalam markas Sekte Pedang Ilahi, Mo Shenzi menatap token kura-kura surgawi di atas kepala tetua pedang, secercah kepanikan yang hampir tak terlihat tersembunyi di matanya. Tepat saat itu, tetua pedang mengaktifkan token kura-kura surgawi di atas kepalanya. Dengan dengungan, adegan-adegan mulai muncul dari token tersebut, bergantian dan berubah di kehampaan sekitarnya. Dalam adegan-adegan ini, terlihat jelas pasukan besar tiba-tiba muncul di atas benua alam pedang yang dulunya makmur dan damai, menyerang dengan paksa dari luar. Pasukan ini dengan cepat menerobos pertahanan benua alam pedang yang banyak, menyapu seluruh benua seperti gelombang pasang yang dahsyat. Tak terhitung banyaknya kultivator pedang di benua alam pedang bahkan belum mengerti apa yang terjadi sebelum kewalahan oleh pasukan penyerang, menderita kerugian besar dalam waktu singkat, dengan banyak kultivator pedang terbunuh tanpa peringatan. Namun, menghadapi invasi musuh yang kuat, tidak satu pun pendekar pedang mundur. Segera, semua pendekar pedang menghunus pedang mereka, dan tak terhitung banyaknya pendekar pedang memulai pertempuran berdarah. Adegan pertempuran spektakuler dengan cepat meletus di seluruh benua. Pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit, pedang mereka melepaskan semburan cahaya pedang yang menyulut seluruh langit. Banyak formasi pedang dari berbagai sekte pedang melayang ke langit. Karena semua pendekar pedang di benua itu dipenuhi dengan semangat bertarung yang menakjubkan dan melepaskan kekuatan tempur yang dahsyat, situasi dengan cepat stabil. Meskipun musuh yang menyerang kuat dan banyak, mereka tidak dapat memperoleh banyak keuntungan melawan perlawanan putus asa dari pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya di benua itu. Dengan demikian, pertempuran antara kedua pihak memasuki kebuntuan. Bunuh! Teriak pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan marah kepada musuh yang kuat, teriakan mereka mengguncang langit. Beberapa pendekar pedang dipenuhi luha yang mengerikan, badan mereka, dari rambut hingga pakaian hingga sepatu, berlumuran darah mereka sendiri dan darah musuh mereka, benar-benar tertutup darah, namun mereka tetap tidak mundur, maju selangkah demi selangkah, bertarung sampai napas terakhir mereka, masih berteriak bunuh. Saat satu kelompok kultivator pedang jatuh, yang lain segera menggantikan tempat mereka, satu demi satu, hampir tanpa celah. Karena jumlah dan skala musuh yang menyerang sangat besar, banyak kultivator pedang menghadapi serangan dari banyak lawan secara bersamaan, bertarung hingga mereka benar-benar kelelahan. Beberapa kultivator pedang bertarung dengan panik, energi mereka terkuras hingga tingkat ekstrim, dan tiba-tiba, semua energi dan semangat mereka benar-benar habis. Pedang panjang mereka, yang masih dalam posisi menyerang, tiba-tiba berhenti, dan badan mereka terkulai lemas ke tanah. Pada saat ini, semua jiwa sisa yang mengelilingi reruntuhan markas Sekte Pedang Surgawi menyaksikan dengan saksama adegan demi adegan pertempuran muncul di dalam token kura-kura surgawi, bergetar tanpa henti. Jiwa-jiwa sisa ini semuanya telah berpartisipasi dalam pertempuran sengit itu, adegan-adegan ini adalah pengalaman mereka sendiri. Sekarang, menghidupkannya kembali, setiap jiwa sisa semakin bersemangat dan marah, tidak mampu menahan niat membunuh mereka yang melonjak dan cahaya pedang yang luar biasa. Beberapa jiwa sisa tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Bunuh, bunuh. Teriakan pertempuran segera mulai terdengar terus-menerus, mengguncang langit dan bumi. Pertempuran yang menghancurkan benua alam pedang saat itu benar-benar terlalu tragis. Ulat sutra naga bertanduk emas menyaksikan dengan mata ngeri dan tak kuasa menahan seruan. Tepat saat itu, seseorang tiba-tiba menunjuk gambar yang muncul dari token kura-kura surgawi dan berseru kaget. Semuanya, lihat, mengapa beberapa kultivator pedang menyerang kaum mereka sendiri. Benar, siapa mereka? Mereka tampak seperti kultivator pedang, dan mereka memegang pedang panjang, tetapi mengapa mereka diam-diam menyerang kaum mereka sendiri dari belakang? Pengkhianat, benar-benar ada pengkhianat di benua alam pedang kita selama pertempuran itu. Pada saat ini, semua jiwa sisa mulai marah, menunjuk gambar yang muncul di token kura-kura surgawi dan meraung. Karena semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa dalam gambar-gambar itu, di medan perang yang kacau, beberapa kultivator pedang sebenarnya diam-diam menyerang kaum mereka sendiri. Semuanya, cepat identifikasi siapa pengkhianat itu.
Teriak seseorang. Kita tidak bisa mengenali mereka. Orang-orang ini tampaknya sengaja menyembunyikan penampilan dan aura spiritual mereka yang sebenarnya. Kita sama sekali tidak bisa mengidentifikasi mereka hanya berdasarkan gambar-gambar ini, kecuali jika kita bisa kembali ke medan perang tahun itu. Mungkin saat itulah kita bisa melihat penampilan dan aura spiritual mereka yang sebenarnya. Setelah mencoba mengidentifikasi mereka untuk beberapa saat, semua orang menyadari bahwa mereka sama sekali tidak mampu melakukannya, karena para kultivator pedang yang diam-diam menyerang rakyat mereka sendiri telah menyembunyikan penampilan dan aura spiritual mereka yang sebenarnya. Tetua pedang benar, memang ada pengkhianat di benua alam pedang kita selama pertempuran itu. Sekarang, tidak ada yang meragukan hal ini lagi. Memang benar, ada pengkhianat di benua alam pedang kita. Sepertinya pasti ada pengkhianat yang bersekongkol dengan musuh yang menyerang selama pertempuran itu, bekerja sama dari dalam dan luar. Itulah sebabnya mereka mampu menembus lapisan pertahanan benua alam pedang kita dalam waktu sesingkat itu. Jika tidak, benua alam pedang kita tidak akan begitu pasif dalam pertempuran itu. Para pengkhianat ini benar-benar menjijikkan. Mereka adalah pelaku yang menyebabkan kehancuran benua alam pedang kita. Teriak seseorang dengan marah. Kita harus menemukan para pengkhianat ini dan menghukum mereka dengan berat. Kerumunan itu melihat para kultivator pedang menyerang rakyat mereka sendiri dalam gambar-gambar itu, emosi mereka semakin marah. Tetua pedang, sepertinya Anda benar. Memang ada pengkhianat di benua alam pedang kita selama pertempuran itu. King Jianzi menghela napas dan berkata, sekarang semua orang percaya, kan? Tetua pedang menunjuk, dan token kura-kura surgawi di atas kepalanya sedikit bergetar, berubah menjadi sinar pedang dengan kecepatan yang menakjubkan, langsung terbang kembali ke markas sekte pedang surgawi dan menghilang. Aku tak pernah menyangka sekte pedang surgawimu akan benar-benar mendapatkan token kura-kura surgawi dari tetua kura-kura surgawi. Kata sebuah jiwa yang tersisa. Setelah benua alam pedang hancur, aku telah mencari token kura-kura surgawi sejak saat itu, karena token kura-kura surgawi pasti telah merekam berbagai adegan dari pertempuran besar itu. Akhirnya, usahaku membuahkan hasil, dan aku menemukan token kura-kura surgawi. Dari adegan yang terekam pada token kura-kura surgawi ini, aku yakin bahwa alasan utama mengapa benua alam pedang kita dengan mudah diserbu oleh musuh yang kuat dan akhirnya hancur adalah karena ada pengkhianat di dalam benua alam pedang kita. Kata tetua pedang, begitu. Sebenarnya, aku telah merenungkan ini selama bertahun-tahun, mengapa benua alam pedang kita begitu makmur saat itu, namun begitu mudah dihancurkan oleh musuh dari luar. Apakah musuh terlalu kuat, atau alam pedang kita terlalu lemah? Sekarang tampaknya alasan pentingnya adalah keberadaan pengkhianat di dalam. Dilihat dari gambar token kura-kura surgawi barusan, banyak kultivator pedang dari benua alam pedang kita sebenarnya tewas di tangan orang-orang mereka sendiri dalam pertempuran itu. Sebuah jiwa sisa di kejauhan menghela napas dan berkata, semuanya, jika kita ingin terus melawan alam pedang, dan bahkan membangun kembali benua alam pedang di masa depan, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah membasmi para pengkhianat, jika tidak, konsekuensinya akan tak terhingga. Tetua pedang berkata, tetua pedang, Anda benar. Kita harus membasmi para pengkhianat. Selama para pengkhianat masih ada, benua alam pedang kita tidak akan pernah mampu melawan alam pedang, dan akan sulit untuk memiliki kesempatan untuk membangun kembali. Mendengar kata-kata tetua pedang, banyak jiwa sisa di sekitar mengangguk setuju. Semuanya, sekarang kalian tahu bahwa apa yang dikatakan guru besarku itu benar. Para pengkhianat benua alam pedang kita berada jauh sekaligus tepat di depan mata kita. Sekte Pedang Ilahi, bahkan di markas Sekte Pedang Ilahi, masih ada beberapa kultivator pedang yang bersembunyi. Mari kita semua bergabung dan menyerbu, temukan para kultivator pedang itu, dan kemudian Sekte Pedang Ilahi tidak akan punya alasan lagi untuk menyangkalnya. Ye Tianfei melangkah maju, menunjuk ke arah Mo Senzi di tengah reruntuhan Sekte Pedang Ilahi, dan berteriak keras. Tetua pedang, bahkan sekarang pun aku tidak menyangkal bahwa ada pengkhianat di benua alam pedang kita. Tapi tanpa bukti, mengapa kau bersikeras menuduh Sekte Pedang Ilahi kita sebagai pengkhianat? Sekte Pedang Surgawimu menindas kita, mencoba menjelek-jelekkan Sekte Pedang Ilahi kita, dan aku tidak akan pernah membiarkannya. Di benua alam pedang, Sekte Pedang Surgawimu menindas Sekte Pedang Ilahi kita di setiap kesempatan, dan aku tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Pedang Surgawimu masih begitu agresif hari ini, sungguh keterlaluan. Bahkan seorang junior dari Sekte Pedang Surgawimu berani bersikap kasar kepadaku,
sepertinya sekte pedang surgawimu, dari atas sampai bawah, beroperasi seperti ini. Baiklah, mulai sekarang, sekte pedang ilahi kita dan sekte pedang surgawimu adalah musuh bebuyutan. Mosenzi tiba-tiba berbicara dengan lantang. Semuanya, konflik antara sekte pedang ilahi kita dan sekte pedang surgawi tidak dapat didamaikan. Mulai sekarang, sekte pedang ilahi kita dan sekte pedang surgawi adalah musuh. Kuharap kalian tidak akan ikut campur. Jika ada yang ingin berpihak pada sekte pedang surgawi dan menindas sekte pedang ilahi kami, maka jangan salahkan kami jika kami memunggungi kalian. Adapun tuduhan pengkhianat, sama sekali tidak ada bukti, jangan pernah berpikir untuk menuduh sekte pedang ilahi kami. Tatapan Mosenzi menyapu jiwa-jiwa sisa lainnya di sekitarnya, dan dia berbicara dengan dingin. Mendengar kata-kata Mosenzi, jiwa-jiwa sisa lainnya tetap diam. Meskipun mereka menyimpan kecurigaan tentang sekte pedang ilahi setelah mendengar kata-kata tetua pedang, mereka kekurangan bukti dan tidak dapat secara pasti menuduh sekte pedang ilahi melakukan pengkhianatan. Lebih penting lagi, markas sekte pedang ilahi telah hancur lebur dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu, dan kondisinya saat ini membuat sulit untuk secara meyakinkan menyebut mereka sebagai pengkhianat. Karena itu, semua jiwa sisa terdiam, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Tetua pedang, cukup omong kosong. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Sekte pedang ilahi kami siap. Pada saat ini, Mosenzi kembali menekankan. Tetua pedang memandang Mosenzi, meskipun ia tahu dalam hatinya bahwa Mosenzi dan sekte pedang ilahi adalah pengkhianat, ia benar-benar tidak dapat memberikan bukti yang efektif. Meskipun 7 kultivator pedang bergegas keluar dari markas sekte pedang ilahi untuk menyerang, pada saat itu Mosenzi menggunakan fondasi markas sekte pedang ilahi untuk menyegel area ruang yang luas di sekitar mereka, menutupi pergerakan para kultivator pedang tersebut. Oleh karena itu, jiwa-jiwa sisa lainnya di benua ini tidak dapat merasakan keberadaan para kultivator pedang tersebut. Semuanya, ini adalah para penerus alam pedang. Beberapa dari mereka berasal dari sekte pedang surgawi kita, dan beberapa berasal dari sekte pedang lain di benua alam pedang. Mereka semua melihat para kultivator pedang yang keluar dari markas sekte pedang ilahi dengan mata kepala mereka sendiri. Kalian bisa bertanya kepada mereka. Ye Tianfei tiba-tiba menunjuk ke Tetua Zeng, Tetua Qin, dan para penerus alam pedang lainnya dan berkata, "Benar, kita semua bisa bersaksi. Memang benar ada 7 kultivator pedang yang keluar dari markas sekte pedang ilahi dan membunuh lebih dari selusin orang kita." Tetua Zeng dan Tetua Qin segera melangkah maju setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei dan berkata dengan lantang, "Jika kalian ingin mencari kesalahan, kalian selalu bisa menemukan alasan. Dasar binatang kecil, kau sudah menyuap orang-orang yang kembali dari luar. Kau bisa memberitahu mereka apa yang harus dikatakan, dan tentu saja mereka akan mengatakannya. Aku tetap berpendapat bahwa kecuali kalian dapat memberikan bukti, jangan pernah berpikir untuk menuduh sekte pedang ilahi kita melakukan pengkhianatan." Tatapan dingin Mosenzi menyapu para murid alam pedang, lalu dia berkata dengan dingin. Dengan suara keras, para murid alam pedang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es yang telah berdiri selama 10.000 tahun, badan dan jiwa mereka langsung membeku. Terlalu mengerikan, ketakutan yang mendalam muncul dari lubuk jiwa mereka, dan mereka tidak berani berbicara. Guru besar, tidak satu pun dari murid alam pedang yang kembali ini berasal dari sekte pedang ilahi. Ini sendiri membuktikan masalah dengan sekte pedang ilahi. Ye Tianfei menyampaikan suaranya kepada Tetua Jian. Mosenzi, seberapapun kau mencoba menyangkalnya, kau tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa sekte pedang ilahimu adalah pengkhianat. Tunggu saja, sekte pedang ilahimu pada akhirnya akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Tetua pedang berpikir, sejenak lalu berkata, "Semuanya, aku yakin sekali bahwa sekte pedang ilahi adalah pengkhianat internal di benua alam pedang kita. Kalian semua akan mengetahuinya cepat atau lambat." Tetua pedang memandang jiwa-jiwa yang tersisa di sekitarnya dan berkata, "Mari kita kembali dulu." Kemudian tetua pedang berkata kepada Ye Tianfei, lalu berbalik dan pergi. "Orang tua, tunggu saja." Ye Tianfei melirik Mosenzi lalu mengikuti tetua pedang. "Baru saja aku menggunakan teknik rahasia untuk merasakan markas sekte pedang ilahi. Ada banyak aura kuat yang tersembunyi di markas tersebut. Jika pertempuran sesungguhnya terjadi, kita mungkin tidak akan mampu mengalahkan sekte pedang ilahi. Terlebih lagi, karena sekte pedang ilahi adalah pengkhianat internal,
Mereka pasti telah menyimpan banyak kekuatan dalam pertempuran kala itu, jadi tidak disarankan untuk melawan Sekte Pedang Ilahi untuk saat ini. Kecuali kita dapat membujuk kekuatan lain di benua alam pedang untuk bergabung melawan Sekte Pedang Ilahi, Sekte Pedang Surgawi kita sendiri seharusnya tidak mampu mengalahkan mereka. Oleh karena itu, kita hanya bisa menunggu sampai waktu yang tepat sebelum bertindak melawan Sekte Pedang Ilahi. Kata Tetua Jian kepada Ye Tianfei. Guru besar, saya mengerti. Sekte Pedang Ilahi ini memang sangat kuat, menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei tahu bahwa Tetua Jian tidak bertindak lebih awal bukan karena dia kekurangan bukti, tetapi karena dia tidak yakin dalam menghadapi Sekte Pedang Ilahi. Jika tidak, dia bisa saja langsung menyerbu markas Sekte dan menemukan para kultivator pedang itu. Bersambung. Ya, demikianlah 9 Sutra Matahari part 507. Dan nantikan terus kelanjutan serial novel ini yang hanya ada di Suara Serak Channel.